Saya menikah dengannya selama 3 tahun, tetapi selama 3 tahun bisa dibilang saya hanya diberi nafkah batin sebanyak 5 kali. Saya amat sangat sedih, terlebih ketika suami saya tidak menganggap saya dan berimajinasi bahwa saya adalah orang lain ketika kita berhubungan. Perkenalkan, nama saya Sania Velova. Di sini saya ingin bercerita kepada Pak Ustadz. Saya sempat berada di fase yang sangat tidak mengenakan dan merugikan diri saya. Di mana saya memang bekerja di bidang entertainment, khususnya saat itu saya bergerak di bidang seni peran sebagai pemain utama. Namun dalam pekerjaan yang saya lakukan, saya sempat dilecehkan. Kejadian ini bermula pada saat saya syuting salah satu sinetron televisi. Adegan tersebut adalah harus berada di dalam selimut berdua bersama pemeran suami saya. Yang salah satu juga aktor senior. Jauh lebih senior daripada saya pastinya. Saat itu berlangsung acting, adegan dimulai di dalam selimut. Saya dilecehkan. Berulang-ulang. Saya saat itu sebagai ibu janda, punya 2 anak masih kecil-kecil. Saya hanya mencari nafkah. Karena hanya itu yang saya dapat dan saya bisa, Pak Ustadz. Saya bingung saat dilecehkan. Saya mencoba marah, tapi tetap dilakukan dengan alasan saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pemain baru, Pak Ustadz. Tapi saya merasa dirugikan, Pak Ustadz. Saya mencoba untuk berbicara berbaik-baik. Banyak mata melihat, semua membela. Tapi saya tidak berani mengadukan hal itu kepada production house. Karena pasti saya yang akan dipecat. Karena beliau adalah aktor senior, kaya raya dan punya kuasa. Sedangkan saya hanya ibu single fighter yang berjuang buat 2 anak ya dalam posisi 0 untuk membeli beras, Pak Ustadz. Saya melakukan pekerjaan halal terus-menerus menghidupi keluarga, Pak Ustadz. Tapi justru saya malah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh berulang-ulang dari siapapun, orang-orang yang tidak baik. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara agar kami para wanita tidak mengundang syahwat bagi kaum Adam, padahal kami sudah menjaga diri kami sebaik mungkin. Itu saja, Pak Ustadz. Untuk semua yang sudah terjadi, sikap terbaiknya adalah belajar berdamai dengan semua yang sudah terjadi. Ada istilah berdamai dengan masa lalu. Berdamai itu maknanya bukan melupakan. Karena semakin berusaha lupa, bukan semakin lupa, malah semakin ingat. Maka bagaimana caranya berdamai dengan masa lalu itu? Ada 4T rumus agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. T yang pertama, tutup. Tutup semua yang sudah terjadi karena Allah. Percaya orang yang berbuat zolim sama kita pasti akan dibalas oleh Allah. Yang kedua, titipkan sama Allah. Doa. Yang melembutkan hati siapa? Yang menguatkan hati, yang meneguhkan hati, yang ngasih jalan, yang memberi ganti atas sakit kita, Allah. Titipkan sama Allah apapun yang sudah terjadi. Yang ketiga, tatap masa depan di jalan Allah. Maka izin Kak Sania dan semua yang pernah merasakan sesuatu di masa lalu, tatap kehidupan ke depan lebih baik. Sebagai perempuan, kita jaga diri. Sebagai perempuan, kita jaga sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat dari orang melihat kita. Laki-laki, jaga pandangan, jaga mata. Kenapa? Karena syaitan dan nafsu selalu menggoda kita dengan godaan yang luar biasa. Maka tatap ke depan, hidup kita lebih baik. Ingat ya,
Seburuk apapun kita di masa lalu, semua kita punya masa depan. Dan sebaik kita saat ini, jangan sombong. Karena boleh jadi kita terpeleset. Dan kita pun juga berpotensi berbuat kesalahan. Dan yang keempat, tetap di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Semoga Kak Sania bisa mengambil hikmah dari semua apa yang terjadi. Dan percayalah, hadiah orang yang istiqomah itu luar biasa. Surat Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu rabbunallah, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat seraya mengatakan, alla takhafu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan takut. Kenapa? Allah yang akan menjagamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira bagi yang istiqomah. Apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Dunia tempat capek, istirahatnya nanti di surga. Semoga Kak Sania bisa lebih tegar dan bisa melewati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Kania Permatasari. Saya seorang penyanyi. Saya sempat menikah dengan seseorang namun bercerai dikarenakan KDRT. Pada akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya pikir dia adalah orang yang terbaik yang Allah hadirkan sebagai pengganti untuk saya. Ia adalah orang yang cukup terkenal dan berasal dari negara luar. Saya menikah dengannya selama 3 tahun, tetapi selama 3 tahun bisa dibilang saya hanya diberi nafkah batin sebanyak 5 kali. Bahkan untuk nafkah kehidupan saya tidak dicukupi. Tentunya sebagai manusia saya menginginkan kehidupan rumah tangga seperti pada umumnya, di mana seorang suami mampu membimbing dan membahagiakan saya. Perempuan mana yang ingin rumah tangganya gagal? Saya ingin mempertahankan rumah tangga saya yang kedua ini. Akan tetapi saya merasa pernikahan ini hanya untuk konten saja Pak Ustadz. Saya disuruh membuat konten seolah-olah saya sedang hamil dan keguguran. Yang padahal itu semua adalah bohong. Saya amat sangat sedih, terlebih ketika suami saya tidak menganggap saya dan berimajinasi bahwa saya adalah orang lain ketika kita berhubungan. Mengapa kehidupan dunia saya seperti ini Pak Ustadz? Mengapa semua ini terjadi kepada saya? Apa yang akan saya dapat di akhirat dari ujian yang saya lalui di dunia ini? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benak saya kepada Sang Pencipta. Langkah apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz dengan ujian dunia ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan memilih seseorang untuk dijadikan pasangan dalam hidup kita seperti membeli kucing dalam karung. Ini teman hidup yang panjang. Rumah tangga itu bahtera yang besar, yang panjang, yang lama. Jangan kemudian karena, dalam tanda kutip ya, jangan karena paras, yang cakep, kemudian kita menyerahkan hati kita sepenuhnya. Jangan. Paras ada masanya. Jangan karena harta, harta ada habisnya. Jangan karena jabatan, jabatan ada pensiunnya. Tapi cinta semuanya didasari karena Allah. Termasuk mohon maaf, mungkin ada fenomena orang menikah dengan warga negara asing, dengan WNA. Ah enak nikah sama bule gitu ya. Ah pasti kaya, pasti banyak duitnya. Belum tentu, kadang tak seindah realita. Tetap kita harus pastikan semuanya. Kita cari pasangan yang satu visi,
Satu misi bersamanya membuat kita bisa makin dekat dengan Allah. Termasuk mohon maaf ya, jangan mudah menggadaikan iman kita karena cinta kepada manusia. Kan sekarang banyak ya. Tolong dijaga hidayah iman yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah dalam hati kita. Kita boleh diuji dengan ujian apapun, asalkan dengan ujian itu kita melewatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi berat itu karena kita melewatinya sendirian. Kita lupa tidak menghadirkan Allah dalam setiap ujian kita. Maka bahkan ia bersyukur sama Allah atas semua yang sudah terjadi. Zolim sekali suami yang seperti itu. Menjadikan pernikahan sebagai konten. Bayangin, menjadikan rumah tangga sebagai konten untuk berbohong. Pura-pura apa tadi? Pura-pura hamil. Bahkan nauzubillah tidak memberikan nafkah lahir dan batin dengan baik. Nauzubillahi min dzalik. Ini pelajaran bahwa kemudian kita percaya bahwa pada akhirnya ujian itu didatangkan oleh Allah untuk menguatkan kita agar bisa lebih baik. Maka mudah-mudahan Allah hadirkan pengganti yang lebih baik. Ada satu doa yang boleh kita baca. Doa ini agar kita mendapatkan pengganti yang lebih baik dari musibah yang pernah kita rasakan. Boleh kita baca? Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku dari musibah yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang telah pergi dariku dengan pengganti yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita dikasih ujian, suuzonnya itu mending ke diri sendiri, tapi husnuzonnya ke orang lain. Ya mungkin didatangkan pasangan yang kurang baik, tetapi itu untuk mendewasakan kita. Kalau saya sekarang udah berdamai dengan diri sendiri, jadi alhamdulillah udah gak pernah nangis. Rasanya saya lebih lega, terus ngerasa mungkin pengalaman saya bisa jadi pelajaran juga buat orang lain. Terlebih lagi tadi ternyata banyak juga orang-orang yang mempunyai masalah lebih berat dari saya. Akhirnya saya bisa jauh lebih bersyukur dan masalah yang udah pernah saya alami dijadikan pembelajaran. Lebih berhati-hati lagi memilih pasangan dan mengamalkan doa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Dunia hanya fata morgana, akhirat selamanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyampaikan, dunia ini seperti bayangan. Semakin engkau kejar, semakin dia berlari dari kejaranmu. Maka berbaliklah, biarkan dunia itu yang mengikutimu. Jadikan dunia sebagai jalan, bukan sebagai tujuan. Karena dunia hanya fata morgana, akhiratlah selamanya. Ya Allah, jadikan dunia ini ada cukup di tangan kami, sedangkan di hati kami adalah akhirat-Mu yang selamanya. Ya Allah, berikan kami kemampuan ridho menerima semua takdir-Mu. Berikan kami kemampuan ikhlas untuk beramal kepadamu. Berikan kami kemampuan bersyukur atas semua nikmat-Mu. Dan berikan kami kemampuan sabar atas semua ujian dari-Mu. Rabbana afring alaina sobron wa thabbit aqdamana waghsurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.